Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Rubianto. Kali ini saya akan menunjukkan proyek web sederhana saya berbasis database. Langsung saja. Nah, di sini yang pertama, saya telah membuat database-nya dengan nama PT Terombang Ambing. Nah, database ini telah saya isi tabel, yaitu tabel jabatan, tabel pegawai, dan juga tabel user. Untuk tabel jabatannya, saya telah isi data-datanya sebagai berikut. Saya telah isi field-nya kode jabatan, nama jabatan, gaji pokok, dan juga tunjangan, dengan record-nya sebagai berikut. Nah, untuk selanjutnya, terdapat tabel pegawai, dengan data-datanya sebagai berikut. Saya telah membuat field NIP, nama, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, dan juga kode jabatan, dengan record-nya sebagai berikut. Nah, untuk selanjutnya, terdapat tabel user dengan data-datanya sebagai berikut. Nah, untuk tabel user ini nantinya akan digunakan untuk form login. Nah, di sini saya telah isi username dan password-nya sebagai berikut. Nah, untuk selanjutnya di sini terdapat file-file PHP yang telah saya buat. Yang pertama, di sini terdapat database.php. Nah, di sini berisi perintah-perintah yang berfungsi untuk mengkoneksikan ke database-nya. Nah, di sini saya telah membuat variabel awalnya, host-nya localhost, username-nya root, password-nya kosong, database-nya kita gunakan PT Terombang Ambing, dengan koneksinya kosong. Nah, selanjutnya di sini terdapat function construct. Nah, di sini function ini digunakan untuk mengkoneksikan database-nya. Nah, dengan terdapat host, username, password, dan juga database. Nah, untuk selanjutnya terdapat function tampil data peg. Di sini fungsi ini berisi perintah yang digunakan untuk menampilkan data pada tabel pegawai. Dengan perintahnya sebagai berikut. Nah, untuk selanjutnya, terdapat tampil data job. Nah, fungsi ini digunakan untuk menampilkan data-data pada tabel jabatan. Nah, untuk perintahnya itu sebagai berikut. Nah, untuk selanjutnya, ada function tambah data peg. Maksudnya, di sini terdapat function untuk menambah data kepada tabel pegawai. Dengan isinya NIP, nama, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, dan juga kode jabatan. Nah, di sini perintahnya itu perintah SQL untuk memasukkan data kepada tabel pegawai. Untuk selanjutnya ada function tambah data job, yaitu ini function tambah data ini digunakan untuk menambah data pada tabel jabatan dengan isinya kode jabatan, nama jabatan, gaji pokok, dan juga tunjangan. Nah, perintahnya yaitu perintah SQL yang digunakan untuk menginput data pada tabel jabatan. Nah, di sini selanjutnya terdapat function getById_peg, yaitu function yang digunakan untuk mencari data berdasarkan NIP yang kita cari. Perintahnya yaitu seperti ini. Nah, selanjutnya terdapat function getById_job, yaitu function untuk mencari data berdasarkan kode jabatan yang kita input. Nah, perintahnya sebagai berikut. Nah, selanjutnya terdapat function untuk update data peg, yaitu function untuk mengubah data yang terdapat pada tabel pegawai. Nah, di sini perintahnya yaitu perintah SQL yang digunakan untuk mengubah data, yaitu menggunakan perintah update. Nah, untuk selanjutnya di sini terdapat function update data job, yaitu function yang digunakan untuk mengubah data pada tabel jabatan. Nah, perintahnya seperti ini. Perintahnya menggunakan SQL untuk mengubah data, yaitu menggunakan perintah update. Nah, selanjutnya di sini terdapat function delete data peg,
yaitu function untuk menghapus data pada tabel pegawai. Untuk perintahnya yaitu perintah SQL yang digunakan untuk menghapus data berdasarkan NIP, yaitu menggunakan delete. Nah, di sini delete from pegawai where NIP sama dengan NIP yang kita input untuk menghapus. Nah, selanjutnya ada function untuk delete data job, yaitu function untuk mendelete data pada tabel jabatan. Nah, di sini perintahnya perintah SQL untuk menghapus data pada tabel berdasarkan kode jabatan. Nah, untuk selanjutnya di sini terdapat function untuk cek data, yaitu ini function untuk form login yang nantinya kita akan input. Nah, di sini untuk perintahnya yaitu sebagai berikut. Nah, selanjutnya di sini terdapat file PHP untuk input data. Nah, di sini berisi perintah-perintah yang digunakan untuk menginput data-data yang telah diinput pada web yang nantinya akan dimasukkan pada database. Nah, di sini pertama kita input perintah include database.php. Selanjutnya kita buat koneksinya new database. Nah, di sini kita buat action awalnya get action. Nah, kita buat statement awalnya if action sama dengan argpack. Jadi di sini aksinya digunakan untuk aksi untuk menambah data pegawai. Nah, di sini ada koneksi tambah data pack. Nah, di sini kita menginputnya dengan metode post dengan isinya NIP, nama, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, dan juga kode jabatan. Nantinya akan ditampilkan di tampilpack.php. Nah, statement selanjutnya, jika actionnya add job, nah di sini jika actionnya add job, maka koneksinya yaitu tambah data job. Berarti yang dilakukan yaitu menambah data pada tabel jabatan dengan isinya metode post, kode jabatan, nama jabatan, gaji pokok, dan juga tunjangan. Nantinya akan ditampilkan di tampiljob.php. Nah, selanjutnya ada action untuk update peg, yaitu digunakan untuk mengupdate data pada tabel pegawainya. Nah, di sini saya set koneksi update data peg dengan metode post NIP, nama, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, dan juga kode jabatan. Nantinya akan ditampilkan di tampilpack.php. Nah, selanjutnya di sini ada action untuk update job. Nah, action update job ini digunakan untuk mengupdate data pada tabel jabatan. Nah, di sini terdapat koneksi update data job dengan metode post, kode jabatan, nama jabatan, gaji pokok, dan juga tunjangan. Nantinya akan ditampilkan di tampiljob.php. Nah, di sini selanjutnya ada action untuk delete peg, yaitu action untuk menghapus data pada tabel pegawai. Nah, perintahnya itu sebagai berikut. Nah, selanjutnya di sini ada action untuk delete job, yaitu action untuk mendelete data pada tabel jabatan. Nah, di sini terdapat perintahnya sebagai berikut. Nah, selanjutnya terdapat action untuk login, yaitu untuk menginput username dan juga passwordnya seperti ini. Lalu selanjutnya di sini terdapat file PHP untuk indeksnya, yaitu tampilan awal ketika website ini dijalankan. Nah, di sini saya menggunakan CSS dan Bootstrap sebagai desain tampilannya. Nah, di sini saya isikan dengan form dengan kelas form sign-in, metodenya post, dengan actionnya input data, dengan action login. Nah, saya isikan inputnya untuk type text dan juga input untuk type password. Nah, selanjutnya di sini juga ada tombol untuk submitnya. Nah, selanjutnya di sini terdapat file PHP untuk beranda, yaitu jika kita telah berhasil
login, maka halaman selanjutnya yaitu halaman beranda. Nah, di sini saya menggunakan desain CSS dan juga Bootstrap. Nah, di sini terdapat div untuk headernya, desain headernya. Terdapat tulisan PT terombang-ambing dan juga ada tulisan beranda. Nah, di sini selanjutnya terdapat class div. Nah, yang di sini terdapat teks berupa profil singkat dari PT terombang-ambingnya. Di sini juga saya telah menginput untuk gambar logonya. Nah, selanjutnya di sini div untuk membuat menu. Nah, di sini saya telah membuat menunya seperti ini dengan menggunakan table. Nah, di sini terdapat tombol beranda, rincian pegawai, rincian jabatan, dan juga input data. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat tombol untuk logout. Nah, untuk selanjutnya di sini saya telah memasang gambar logonya. Nah, untuk selanjutnya ada file PHP untuk tampil plug, yaitu PHP untuk menampilkan data pegawai. Nah, di sini sama, saya menggunakan desainnya CSS dan juga Bootstrap. Nah, selanjutnya di sini ada headernya sama seperti yang tadi, terdapat tulisan PT terombang-ambing dan juga di sini terdapat tulisan data pegawai. Nah, untuk selanjutnya saya telah membuat desain untuk menampilkan data-datanya. Yaitu saya menggunakan table. Dengan table head-nya ada no, NIP, nama, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, dan juga kode jabatan. Terdapat action untuk menampilkan tombol edit dan juga tombol hapusnya nanti. Nah, di sini terdapat kolom untuk menampilkan data-datanya. Di sini saya telah memanggil NIP, nama, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, kode jabatan, dan juga di sini terdapat tombolnya untuk mengedit dan juga untuk menghapus data. Nah, di sini saya telah membuat tombol untuk download data berbentuk PDF. Yang nanti akan saya terangkan untuk kode PDF-nya. Nah, selanjutnya di sini terdapat menu sama seperti tadi. Terdapat tombol beranda, tombol rincian pegawai, tombol rincian jabatan, dan juga tombol input data. Dan di sini saya telah membuat tombol untuk tombol logout-nya. Dan di sini saya memasang gambar logo. Nah, untuk selanjutnya di sini terdapat PHP untuk form untuk edit pegawai. Nah, jadi di sini digunakan untuk mengedit data pada tabel pegawai. Nah, saya setting awalnya seperti ini dengan membuat PHP seperti ini. Include database. Saya membuat DB sama dengan new database. Saya menggunakan NIP get ID. Nah, if is null NIP data pack sama dengan DB get by ID pack berdasarkan NIP. Nah, di sini saya menggunakan desain CSS dan juga Bootstrap. Di sini sama, saya menggunakan headernya seperti ini dengan ada PT terombang-ambing dan juga ada data pegawai sama seperti tadi. Nah, untuk selanjutnya di sini terdapat form dengan metode post dan juga action untuk input data dengan actionnya update page. Nah, di sini saya membuat menggunakan table seperti ini. Di sini berisi NIP, nama, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, kode jabatan, dan di sini terdapat button yang berisi update dan juga tombol back. Untuk selanjutnya di sini div-nya berupa menu sama seperti tadi. Terdapat menu beranda, rincian pegawai, rincian jabatan, dan juga input data. Dan di sini terdapat tombol untuk logout. Dan di sini
saya telah memasang gambar logo. Nah, untuk selanjutnya di sini terdapat file PHP untuk menampilkan data-data dalam bentuk PDF. Nah, di sini saya menggunakan FPDF. Lalu di sini saya menggunakan kelas datapack extend FPDF. Lalu selanjutnya saya telah input function untuk header. Di sini saya telah set fontnya Arial dengan besarnya 16. Terus set Y-nya 1, set X-nya 1. Selnya kita isi dengan PT terombang-ambing, dan sel yang kedua yaitu kita isi data pegawai. Nah, selanjutnya di sini terdapat function untuk konten. Nah, di sini terdapat perintah-perintah yang berisi untuk menampilkan data-datanya. Jadi kita input awalnya include database.php, db sama dengan new database. Nah, ini kita set awal no sama dengan 0. Ini untuk penomoran pada datanya. Nah, di sini kita set Y-nya 4, set X-nya 1, set font-nya Arial dengan besar 10. Nah, kita set sel yang pertamanya no, sel yang keduanya NIP, sel yang ketiga nama, sel yang keempat jenis kelamin, sel yang kelima alamat, sel keenam tempat lahir, sel ketujuh tanggal lahir, dan sel ke-8 yaitu kode jabatan. Nah, untuk isi-isi datanya seperti berikut. Sini saya telah membuat for each db tampil datapack, kita buat aliasnya X. Nah, di sini saya telah set no plus plus, jadinya nanti nomor tersebut akan terurut secara otomatis. Selanjutnya di sini ada NIP, nama, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, dan juga kode jabatan. Di sini juga terdapat sel untuk menampung data-datanya dan akan ditampilkan. Di sini terdapat no, NIP, nama, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, dan juga kode jabatan. Untuk selanjutnya, saya telah membuat function untuk footernya. Saya isikan dengan perintah sebagai berikut. Set Y sama dengan min 1,5, lainnya 28,7, disk get Y, 1, disk get Y. Lalu set font Arial dengan stylenya italic, besarnya 9. Selnya kita isi dengan tulisan halaman dengan penomorannya otomatis dari jumlah seluruh dari page-nya. Nah, footer ini berisi halaman-halaman pada dokumennya. Nah, untuk selanjutnya di sini saya telah menginput perintah untuk memanggil PDF, yaitu di sini terdapat PDF new datapack dengan orientasinya landscape dengan menggunakan satuan cm dan juga kertasnya A4. Nah, di sini PDF alias NB page, PDF add page, PDF content, dan juga PDF output. Untuk selanjutnya di sini terdapat file PHP untuk tampil job, yaitu digunakan untuk menampilkan data-data pada tabel jabatan. Di sini saya menggunakan desain CSS dan juga Bootstrap. Nah, di sini terdapat header juga sama seperti yang tadi, tulisannya PT terombang-ambing dan juga data jabatan. Nah, di sini saya telah membuatnya menggunakan table dengan table head-nya no, kode jabatan, nama jabatan, gaji pokok, dan juga tunjangan. Nah, di sini untuk menampilkan data-datanya terdapat perintah seperti berikut. Ada for each db tampil data job as aliasnya X. Nah, di sini untuk tampilan datanya terdapat no plus plus untuk membuat nomor secara otomatis. Di sini terdapat kode jabatan, nama jabatan, gaji pokok, dan juga tunjangan. Di sini juga terdapat tombol untuk edit dan juga hapus. Nah, di sini juga saya telah membuat tombol untuk download data berupa PDF. Nah, untuk selanjutnya di sini saya telah membuat menu sama seperti tampilan yang lainnya. Terdapat menu seperti berikut. Saya telah membuat tombol beranda, rincian pegawai, rincian jabatan, dan juga input data.
Nah, di sini juga terdapat tombol untuk logout. Nah, di sini juga saya telah memasang gambar untuk logonya. Untuk selanjutnya, di sini ada file PHP untuk form edit tabel jabatan. Nah, di sini saya telah set untuk PHP-nya include database.php, db new database, kode jabatan get ID. Nah, ada statement if is no kode jabatan, maka data jabatannya get by ID kode jabatan. Nah, di sini saya menggunakan desain CSS dan juga Bootstrap. Di sini terdapat header-nya untuk tulisan, PT terombang-ambing, dan data jabatan. Sama seperti tadi. Lalu selanjutnya di sini saya telah membuat form dengan metode post dengan action update job. Nah, di sini saya menggunakan table. Saya telah isi dengan kode jabatan, nama jabatan, gaji pokok, dan juga tunjangan. Nah, di sini terdapat tombol untuk update dan juga tombol back. Nah, di sini saya telah membuat menu sama seperti tadi. Terdapat tombol beranda, rincian pegawai, rincian jabatan, dan juga input data. Dan di sini terdapat tombol untuk logout-nya. Lalu di sini terdapat gambar untuk logonya. Nah, untuk selanjutnya, di sini terdapat file PHP untuk PDF job, yaitu menampilkan data-data pada tabel jabatan yang bisa di-download berbentuk PDF. Di sini sama, saya menggunakan FPDF. Saya input kelas data job extend PDF. Lalu saya membuat function header-nya. Saya set font-nya Arial 16, set Y-nya 1, set X-nya 1. Selnya saya isi dengan PT terombang-ambing dan juga selnya data jabatan. Nah, untuk isi kontennya, saya telah input yaitu include database.php, db-nya new database, nomor awalnya 0 untuk membuat nomor secara otomatis. Nah, di sini selanjutnya terdapat format untuk mengaturnya, yaitu set Y4, set X-nya 1, set font-nya Arial dengan besar 10, selnya saya telah isi dengan 0, kode jabatan, nama jabatan, gaji pokok, dan juga tunjangan. Nah, untuk isi datanya akan ditampilkan di sini, yaitu di for each, db tampil data job alias X, nomornya di sini, kode jabatan, nama jabatan, gaji pokok, dan juga tunjangannya. Nah, di sini sel untuk menampilkan data-datanya. Lalu selanjutnya saya buat function footer. Saya telah memasukkan perintah-perintahnya sebagai berikut. Set Y-nya min 1,5, line-nya 20, discrete Y, 1 discrete Y. Set font-nya Arial dengan style italic, besar 9, selnya yaitu isinya halaman, nomor page-nya dari keseluruhan page-nya. Sama seperti PDF untuk pegawai tadi. Nah, selanjutnya kita panggil PDF sama dengan new data job dengan orientasinya portrait dengan satuan cm menggunakan kertas A4. Lalu di sini ada PDF alias NB page, PDF add page, PDF content, dan juga PDF output. Lalu selanjutnya di sini terdapat file PHP untuk form input. Nah, di sini form inputnya yaitu form input pegawai baru dan juga jabatan baru. Di sini saya menggunakan desainnya CSS dan juga Bootstrap. Nah, di sini terdapat header-nya sama seperti yang sebelumnya, PT terombang-ambing dan juga input data. Nah, untuk selanjutnya di sini saya menggunakan form dengan metode post, action-nya input datanya dengan action-nya add back untuk menambah data pegawai, yaitu saya menggunakan table seperti berikut. Terdapat NIP, nama, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, dan juga kode jabatan. Nah, di sini terdapat tombol yang berfungsi sebagai submit dengan nama simpan. Nah, untuk selanjutnya, di sini terdapat form untuk menambah data jabatan baru dengan metode post, action-nya add job.
Di sini saya menggunakan tabel sama seperti input data pegawai tadi. Nah, di sini terdapat kode jabatan, nama jabatan, gaji pokok, dan juga tunjangan. Di sini juga saya membuat tombol inputnya dengan tipe submit dengan nama simpan. Untuk selanjutnya di sini saya juga membuat menu sama seperti yang sebelumnya. Terdapat tombol beranda, tombol rincian pegawai, rincian jabatan, juga input data. Di sini juga terdapat tombol untuk logout. Nah, di sini terdapat gambar logonya. Nah, selanjutnya di sini file PHP untuk logout dari webnya. Nah, saya set cookie-nya, username-nya null, dan password-nya null. Nantinya akan ke redirect ke index.php. Nah, selanjutnya di sini saya akan menunjukkan hasil project-nya. Yaitu di sini tampilan pertamanya, tampilan index.php. Di sini berisi form login. Nah, di sini terdapat kolom username juga password. Nah, untuk username dan password sesuaikan dengan database tabel yang user yang tadi kita input. Misal kita tadi telah membuat dengan username-nya Zulfikar, dengan password-nya sebagai ini. Kita login, nah nanti kita akan langsung masuk, langsung menuju ke halaman beranda. Nah, di sini berandanya berisi seperti ini. Berisi logo dan juga informasi singkat. Nah, lalu selanjutnya di sini terdapat rincian pegawai yang berisi dengan data-data pegawai. Nah, seperti ini dengan ada action, edit, dan juga hapus. Nah, lalu selanjutnya di sini kita akan coba untuk mengedit data. Langsung kita klik edit. Nah, di sini langsung menuju ke form edit pegawai. Nah, di sini misalkan kita ubah namanya Andara Sherlyn Murni. Kita ubah datanya sebagai berikut. Lalu kita update. Nah, maka nanti datanya akan terupdate seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kita coba untuk menghapus datanya. Maka nanti akan terhapus data yang telah kita hapus tadi. Untuk selanjutnya, di sini kita akan coba untuk download datanya. Nah, di sini data-datanya berupa PDF yang nantinya bisa di-download ataupun di-print. Seperti ini. Nah, selanjutnya di sini terdapat tampilan dari tabel jabatan dengan data-datanya sebagai berikut. Nah, di sini terdapat action untuk edit dan juga hapus. Nah, untuk form editnya juga sama seperti ubah data pegawai tadi. Nah, di sini juga ada action untuk menghapus. Nah, di sini terdapat tombol untuk download datanya berbentuk PDF dengan tampilannya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya di sini terdapat input datanya. Di sini terdapat form untuk input data pegawai baru dan juga form untuk input data jabatan baru. Seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada tombol logout. Nah, jika kita klik langsung kita kembali lagi ke halaman index.php-nya. Seperti ini. Mungkin hanya itu saja proyek sederhana web berbasis database yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.